Fakultas Hukum UGM. Mungkin secara historis amat sangat jelas nih bukti-bukti begitu kuat. Tapi lalu ke depan apa yang akan kita lakukan ini, apakah kemudian bisa diintegrasikan antara, kalau tadi diskusi yang Mas Kuncoro ngendiko bahwa apakah sejarah, apakah sastra, saya ingin membawa diskursus ini sebetulnya, apakah kemudian bisa bukti-bukti sejarah yang dikulik oleh bapak-bapak sekalian ini dibawa ke arah hukum sebagai pembuktian hukum. Sudah banyak ketika ada gugatan-gugatan, larinya ke pengadilan. Nah, apakah juga pengadilan akan sebegitu percaya dengan tafsir-tafsir mimpi tadi? Nah, tentu saya ingin mengharap diskursus ini bisa kita bawa ke arah sebagai bukti yuridis menjadi lebih kuat. Nah, kalau saya membaca dan mendapatkan informasi dari internal Keraton Yogyakarta, ada salah satu upaya klaim di daerah, saya harus sebut mungkin di Semarang, di makam yang itu diklaim sebagai makamnya, salah satu makam yang dianggap sebagai makam KRT Sumodiningrat. Saya mendapatkan sumber dari penghageng yang membawai makam dan lain sebagainya. Beliau mengatakan itu ada upaya-upaya untuk menguasai karena tanah di sekitar makam yang diklaim sebagai makam Sumodiningrat itu merupakan tanah yang ledgernya itu tanah putih, tanah yang tidak bisa dikuasai oleh pihak manapun. Jadi dari data Belanda dikatakan, saya mendapatkan data ini dari KRT Purwosmantri, mungkin nanti rekan-rekan dari keraton bisa membantu menguatkan. Beliau mengatakan ada upaya-upaya untuk menguasai tanah tersebut. Nah, kalau ini apakah kemudian nanti bisa menjadi gugatan di pengadilan, apakah kemudian dari sejarah ini bisa dirumuskan bahwa bukti yuridis yang kuat juga bukti yang memiliki kekuatan secara historis. Nah, saya ingin mengajak secara keilmuan sejarah bergandengan pula dengan hukum agar hukum-hukum kita tidak serta-merta mudah ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Mungkin itu, mohon tanggapan dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama suaminya Tumenggung Jayakusumo, nama istrinya mesti Raden Ayu Jayakusumo gitu. Kalau nama suaminya Tumenggung Jayaningrat, maka nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat gitu. Nah, itu yang kemarin klaim-klaim itu kayak gitu kasusnya gitu kan. Kenapa kami sudah tidak yakin dari awal ketika ditanya siapa ini Tumenggung Jayakusumo? Itu menantunya habis satu katanya loh. Istrinya siapa? Ketika nama istrinya Raden Ayu Jayaningrat, habis ngapusi. Secara data aja udah nggak pas. Karena apa? Karena paugeran keraton, apalagi nanti katanya punya gelar Adipati Anom gitu. Adipati Anom itu putra mahkota lah, kok bisa menantu punya gelar Adipati Anom, itu kacau itu. Yang katanya makamnya ada di Depok, Semarang itu gitu. KRT Sumodiningrat ini punya leluhur yang terkait dengan pendirian Mataram awal Islam, Mataram Islam awal. Dari atas silsilahnya panjenengan bisa lihat Kiai Ageng Ngerang 1, Kiai Ageng Ngerang 2 atau Kiai Bodo Pajang, Kiai Ageng Ngerang 3, Kiai Ageng Penjawi, Adipati Pragolapati 1, Adipati Pragolapati 2, Kiai Wonokriyo atau yang dikenal dengan Kiai Krian, Demang Puspotruno atau Demang Jayawinata yang juga nanti disebut dengan Temenggung Gajah Modo, Gajah Permodo, ini di masanya Mangkurat 1 sampai Mangkurat 2. Kemudian Temenggung Jayawinata, Gajah Cilik. Kemudian Temenggung Adipati Jayaningrat 1 atau Gajah Terno yang juga nanti dimakamkan di Jejeran. Kemudian Temenggung Jayaningrat Manten atau KRT Jayaningrat 2 yang tadi makamnya di Serumbung, Magelang. Kemudian turun setelah itu ke KRT Sumodiningrat. Hasil kajian tadi kemudian kita masukkan dalam bentuk rekomendasi untuk dijadikan SK Bupati, masukkan ke bagian hukum kabupaten, proses di bagian hukum, kemudian masuk ke kajian di bagian hukum, kemudian ditandatangani oleh Pak Bupati. Walaupun kadang yang ngapunten dari kami yang kami usulkan ke bagian hukum untuk minta tanda tangan Bupati itu tidak semua diluluskan karena ada pertimbangan tertentu. Wah, ini bangunan cagar budaya ini kemungkinan tidak bisa lolos karena ada pertimbangan tertentu. Nah, ini berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, makam KRT Suryo Sumodiningrat dapat ditentukan sebagai cagar budaya karena memenuhi kriteria yang pertama, sudah usianya lebih dari 50 tahun. Kemudian yang kedua,
mewakili masa gaya yang paling singkat berusia 50 tahun, dan dari sisi bentuk makam terbuat dari batu satu objeknya, bentuk makam yang tersusun dari batu putih selopeta dengan disusun dari beberapa lapis. Ini nanti ahli arsitekturnya memiliki arti khusus bagi sejarah. Ini yang penting tadi sudah disampaikan Pak Lili, Pak Yasara, Pak Konsol Hadri tadi, memang ini punya arti khusus, yaitu sebagai panglima perang, kemudian berjasa dalam perlawanan terhadap penjajah.